Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kembali kita bertemu dalam lanjutan materi kita. Untuk pertemuan kedua kali ini, kita akan membahas tentang jenis senyawa karbon yang kedua. Jika pada pertemuan pertama kita sudah selesai membahas tentang alkana, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas sekaligus alkana dengan alkuna. Jadi pertemuan kali ini kita akan membahas dua materi, yaitu alkena dan alkuna. Secara nama atau secara struktur antara alkana, alkena dan alkuna ini memiliki kemiripan dalam hal ikatan. Hanya sedikit berbeda. Jika pada alkana itu semua ikatannya tunggal, kalau pada alkena itu ada ikatan rangkap dua di antara atom karbon, dan di alkuna juga ada ikatan rangkap tiga di antara karbonnya. Baik, mari kita perhatikan di sini sedikit pengertian dasar tentang alkena. Itu merupakan senyawa hidrokarbon yang mempunyai ikatan rangkap dua. Mempunyai ikatan rangkap dua antar atom karbonnya. Jadi cirinya adalah ada ikatan rangkap dua antar atom karbonnya. Anggota alkena yang paling sederhana adalah etena. Etena, ingat kalau etena itu dua atom C. Jadi untuk golongan alkena tidak ada untuk satu C, minimal dia 2C. Itu etena. Begitu juga alkuna, etuna. Oleh karena setiap atom karbon mempunyai 4 tangan ikatan, ingat selalu karbon itu 4 ikatannya, maka 2 tangan ikatan dipakai untuk berikatan sesama karbon. Jadi kalau pada alkena, karena karbon ada 4 ikatannya, berarti 2 ikatan dipakai sesama atom karbon. Dan sisanya 2 lagi digunakan untuk mengikat hidrogen. Karena pembahasan kita sesuai dengan judulnya adalah hidrokarbon, jadi antara hidrogen dan karbon J. Nah, oleh karena 2 ikatan dipakai antara sesama atom karbon, maka 2 lainnya dipakai untuk mengikat hidrogen. Contoh di bawah ini, anak-anakku perhatikan yang ini. Coba kita perhatikan. Ini anggota alkena paling sederhana, yang paling kecil. Itu 2C-nya. Ini C pertama, 2C, dan C yang kedua. Nah, ini yang dimaksud tadi. 2 tangannya, ini yang di tengah, dipakai berikatan sesama C. Dan 2 sisanya, ini dipakai mengikat H. Ini ya. Nah, begitu juga atom C yang satunya lagi. 2 tangannya dipakai sesama atom C, itu berupa ikatan rangkap 2 yang menjadi ciri alkena. Kemudian 2 tangannya sisanya dipakai untuk atom mengikat atom hidrogen. Oke. Nah, kalau ditulis disederhanakan ini sama dengan ini. Jadi sederhananya adalah CH2 dan CH2. Jadi ini selalu disederhanakan dalam memudahkan penulisan. Oke, baik. Kita lanjut. Nah, sekarang mari kita perhatikan senyawa-senyawa hidrokarbon dari jenis alkena. Ini untuk satu atom C-nya itu tidak ada. Ya, tidak ada ya, kosong. Kemudian yang 2 atom C tadi sudah kita bahas. Kemudian untuk yang 3C, ini 3C. Jadi kalau ini etena, namanya etena. Kalau kemarin kalau 2C-nya kan etana. Nah, kalau yang ini, nah, kita lihat ada ikatan rangkap 2 antar atom karbon. Ini ada. Nah, maka 2 tangannya sisanya mengikat hidrogen. Oke. Sisanya yang antara C yang ini ikatan rangkap, ikatan tunggal J. Oleh karenanya tetap 4 tangannya. Ini. Itu intinya. Cirinya
alkena ada ikatan rangkap antar karbon. Itu ada satu. Nah, kalau disederhanakan dia menjadi modelnya kayak begini. CH2 ya. Begitu juga yang di bawah sini. Terdapat satu ikatan rangkap dua antar sesama karbon. Ada satu. Nah, kalau diteruskan maka rumus umum alkena ini seperti ini. CnH2n. Kalau kemarin alkana itu CnH2n tambah 2. Jadi kalau alkana, kalau ini CnH2n. Jadi kalau alkana kemarin berarti C2H6. Kalau sekarang ini C2H4. Karena rumusnya adalah CnH2n. Kalau alkana CnH2n tambah 2. Jadi kayak baik. Begitu cara penamanya. Intinya adalah selalu diingat bahwa karbon itu tangannya pasti 4. Tidak boleh tidak lebih dari 4. Jadi tidak boleh lebih dari 4. Harus sama dengan 4. Nah, baik. Mari kita lihat tata namanya. Ini tata nama alkena itu didasarkan pada tata nama alkana. Aturan pertama. Nama alkena diambil berdasarkan jumlah atom karbon yang menyusunnya sesuai nama alkana dengan mengganti akhiran ana dengan ena. Misalnya tadi etana menjadi etena, propana menjadi propena. Akhirannya sih berbeda. Makanya selalu diingat atom C1 sampai atom C10 itu namanya apa. Kalau dia alkana berarti akhirannya ana. Ini cirinya dari nama sudah ditahu alkana karena berakhiran ana. Kalau berakhiran ena berarti alkena. Kalau berakhiran una berarti alkuna. Baik. Yang turang kedua. Rantai utama merupakan rantai karbon terpanjang. Jadi yang mengandung ikatan rangkap. Berarti ingat rantai terpanjangnya harus mengandung ikatan rangkap. Jadi tidak boleh dalam rantai terpanjang tidak ada ikatan rangkap. Contoh lihat kiri bawah ini. Kalau kita menghitung atom C terpanjang, maka sesungguhnya kita akan dapati jalurnya lurus. Coba kita hitung C-nya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi rantainya ini bukan itu. Karena kenapa? Kalau ini yang diambil maka ikatan rangkap duanya tidak ada di dalamnya. Padahal tadi dikatakan bahwa rantai terpanjang harus mengandung ikatan rangkap. Makanya ini rantai terpanjangnya ini. Ini ke sana. Walaupun jumlah atom C-nya ini cuma 6. Kalau yang tadi kan 7. Jadi ingat rantai terpanjangnya harus mengandung ikatan rangkap. Berikut. Penomoran atom karbon, jadi penomoran atom karbon itu dimulai dari ujung yang paling dekat ikatan rangkap. Kalau kemarin alkana penomorannya dimulai dari yang terdekat dengan cabang. Nah, jadi kalau yang ini adalah yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Nah, seperti ini yang tadi coba kita perhatikan ini. Ini tidak bisa kita menghitung dari sini. Harus menghitung dari sini. Karena diupayakan ini ikatan rangkap duanya memiliki nomor sekecil mungkin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita sudah memahami ini. Jadi penomoran atom karbon dimulai dari ujung paling dekat dengan ikatan rangkap. Oke. Berikut. Ikatan rangkap
diberi nomor untuk menunjukkan letaknya. Jadi maksud penomoran itu untuk memberi petunjuk di mana ikatan rangkap itu berada. Cara penulisan dan penamaan. Cara penulisan dan penamaan cabang sama dengan pada alkana. Jadi penamaan cabang sama. Kemudian urutan penamanya ini, urutannya di bawah. Yang pertama dilakukan adalah nomor cabang. Kemudian nama cabang. Kemudian nomor ikatan rangkap. Dan nama rantai utama. Jadi nomor cabang, baru strap, nama cabang, strap, nomor ikatan rangkap, strap, dan nama rantai utama. Nah, seperti yang ini. Kalau ini yang kita mau beri nama, mudah. Berarti pertama adalah tadi nomor cabang. Berarti bercabang di atom C kedua. Berarti yang ini yang dilingkari ini adalah cabang. Cabang ini namanya apa? Nah, 2C-nya. Berarti etil. Berarti ini namanya bercabang di atom C nomor 2. Berarti ini namanya 2 etil 2 etil ini nama cabang ya. Kemudian jadi nomor cabang sudah, nama cabang, nomor ikatan rangkap. Nah, sekarang ikatan rangkapnya terletak di atom C pertama. Berarti 2 etil 1. Nah, nama rantai utama. Rantai utamanya 6C-nya. Berarti kalau 6C-nya heksana. Karena dia alkena heksena. Jadi namanya heksena. Heksena. Oke. Jadi namanya heksena. Jadi namanya ini senyawa 2 etil 1 heksena. Oke, ini aturannya. Nomor cabang, nama cabang, nomor ikatan rangkap, dan nama rantai utama. Nama rantai utama ini sama aja nama alkananya, cuma akhirannya diganti dengan ena karena ada ikatan rangkapnya. Coba kita, ini contoh. Mari perhatikan di sini. Nah, sekarang pertama kan ketentukan dulu atom C terpanjang. Nah, atom C terpanjang kan lurus pasti. Kita ambil lurusnya, bisa saja tidak lurus. Nah, ini yang rantai utama. Ya, ini rantai utama ya. Saya lingkar dulu rantai utama. Rantai utama. Kemudian ini pasti cabang. Nah, sekarang kita beri nomor. Penomorannya ingat ikatan rangkap selalu nomornya terendah. Berarti nomornya ini 1, nomornya ini 2, nomornya ini 3, nomornya 4, nomornya 5. Nah, namanya nomor cabang, bercabang di atom C nomor 4. Oke. Nama cabangnya, ini namanya metil. Oke. Kemudian nomor ikatan rangkap terletak di atom C pertama. Pertama diambil dari atom C yang duluan, berarti 1. Kemudian 5C-nya pentena, karena dia alkena. Nah, sama yang di bawah sini. Yang di bawah sini, nah, coba kita perhatikan. Nama rantai utama ini tuh, rantai utama lurus. Rantai utama. Berarti ini cabang. Nah, kita beri nomor. Berarti nomor dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Sekarang nomor cabang, bercabang di atom C kedua. Makanya 2 di sini. Anak tadi semua. Kemudian nama cabang, metil. Oke. Kemudian nama nomor ikatan rangkap
Ikatan rangkanya terletak di atom C kedua dan ketiga. Berarti ambil di 2, di 1, 2. Makanya 2 di sini. Nah, kemudian nama rantainya 5C-nya pentena. Oke, mudah ya? Mudah, sama dengan caranya alkana. Oke. Nah, ini kita lihat di sini, beri nama senyawa berikut. Nah, beri nama senyawa berikut. Ada 2 senyawa yang disuruh beri nama. Itu ini senyawa A. Senyawa itu ya ini ya, nanda sama ini. Ini senyawa ini. Kemudian senyawa kedua B yang di bawah sini. D. Nah. Oke, baik. Ya, ini sebentar. Ini yang menjadi saya buatkan nanti menjadi latihan di grup. Jadi nanti soal ini ya, soal ini ya. Nah, itu yang latihan pertama. Latihan kedua adalah buatlah rumus struktur dari senyawa. Jadi dikasih nama, disuruh buat strukturnya. Oke. Nah, oke kalau begitu. Kita tugas satu mau saya bantu yang B. Saya beri contoh B karena tidak ada contohnya tadi B itu yang dari senyawa nama menjadi struktur. Nah, sekarang caranya ini yang satu ya. Saya jelaskan di sini. Oke, baik. Caranya pertama, lihat rantainya dulu berapa C? Pentena. Berarti langsung kita jawab, buat C 5 baku sambung-sambung. 1, 2, 3, 4. Nah, setelah membuat C karena dasarnya di sini rantai utamanya di sini 5C-nya. Kemudian di sini dikatakan pada atom C pertama ini satu ini artinya letak daripada ikatan rangka. Berarti pada atom C pertama kita beri ikatan rangka. Nah, cara penomorannya kalau begini terserah kita. Mau mulai dari ujung sini boleh. Nah, kita dari simbolnya dari sini nah. Di 2. 3, 4, 5. Nah, berarti pada atom C pertama langsung diberi ikatan rangkap. Di atom C pertama rangkap 2. Sekarang pada atom C ketiga di sini ini ya, atom C ketiga ini maksudnya pada atom C ketiga ada metil, ada cabang. Atom C3 ini ya. Nah, kita buat ini di sini. Ada cabang. Nama cabangnya metil. Nah, metil itu CH3. Langsung kita buat CH3. Di CH3. CH3. Nah, sekarang ini sudah kelihatan. Maka sisanya itu tinggal H. Nah, ini atom C. Nah, ini sekunder primer ya, berarti CH3 toh? Tinggal kita isi CH3 karena masih butuh 3 ikatan. Sekarang C yang ini 2 ikatannya tuh 1 2, berarti dia hanya pasti 2 supaya cukup tangannya 4. Nah, yang ini C tersir, berarti tinggal masih butuh 1 tangan, berarti hanya pasti 1. Nah, berikut C yang ini berapa tangannya? 1, 2, 3. Berarti masih butuh 1. Berarti CH. Kemudian yang C yang ujung. Berapa katanya? 2. Berarti masih butuh 2H. CH 2. Nah, inilah jawabannya
Ini jawabannya untuk nomor 2 bagian B. Jadi dari nama menjadi struktur. Jadi ini kalau di ini, nah maka coba saya hapus. Saya hapus dulu nomornya supaya kelihatan bagus, kelihatan jelas. Nah, sekarang ini nih, coba kita lihat. Kita coba bisa lihat. Inilah nama daripada 3 metil 1 pentena. Oke, baik. Nah, jadi nanti yang ini soal yang ketiga ini anak-anakku nanti saya tampilkan kembali di kirim dalam bentuk ini di grup tak. Baik. Sekarang lanjut. Itu tadi selesai untuk nama. Sekarang kita pindah ke isomeri. Nah, ada lagi istilah isomeri. Ingat, isomeri kemarin adalah suatu peristiwa di mana rumus molekulnya sama, tapi strukturnya berbeda. Nah, sekarang kita lihat ini. Pada alkena terjadi beberapa peristiwa isomeri. Nah, isomeri yang berkaitan dengan struktur. Nah, karenanya di sini alkena ada beberapa macam isomeri. Pertama itu dikenal dengan istilah isomer rantai. Isomer rantai apa itu? Ada di bawahnya. Adalah peristiwa isomeri yang disebabkan adanya perbedaan rantai. Rantai utama yang dimaksud ya, perbedaan rantai atau kerangka atom karbonnya. Jadi ini isomer rantai, suatu peristiwa isomeri yang disebabkan adanya perbedaan rantai. Contoh di bawah sini. Mari kita lihat ini yang contoh pertama. Ini senyawa ini C-nya 4. 1, 2, 3, 4. Hanya 8. C4H berapa? C4H8. Jadi ini juga C-nya 4 hanya 8. Tapi kalau kita lihat di sini, ini namanya 1 butena ya. Ini 1 butena, kita sudah belajar tadi tata nama 1 butena namanya ini namanya di bawah 1 butena. Yang sebelah sini namanya 2 metil 1 propena. Di 1 propena. Nah, kalau kita lihat rantainya ini kan rantainya ini nih. Rantainya ini. Nah, kalau yang di sebelah sini rantainya ini, Ji. Ini lurus, ini bercabang. Nah, ini rantainya 4, ini rantainya 3. Maka dia berbedanya ada terjadi perbedaan pada rantai karbonnya. Nah, makanya ini disebut isomer rantai. Oke, isomer rantai. Jadi suatu peristiwa isomeri yang disebabkan adanya perbedaan rantai. Jadi ini rantainya lurus dan terdiri dari 4C. Ini rantainya tidak lurus, ada cabana. Tetapi rangka rantainya cuma 3. Itu isomer pertama. Isomer berikutnya. Ada lagi namanya isomer posisi. Tadi rantai, sekarang posisi. Apa itu isomer posisi? Isomer posisi adalah peristiwa isomeri disebabkan perbedaan letak cabang atau posisi letak rangkap. Dari letak cabang atau posisi ikatan rangkap. Kita lihat yang contoh pertama. Kita lihat contohnya ini. Ini dengan yang ini, kalau kita lihat rantainya sama-sama 4 dan sama-sama lurus. Tetapi letak ikatan rangkapnya ini di 1, ini di 2. Maka dia disebut posisi ikatan rangkapnya beda. Ini posisi ikatan rangkap ini seperti yang di atas berbeda. Maka dia disebut isomer posisi. Nah, atau peristiwa keduanya seperti ini. Coba kita lihat ini. Kalau kita lihat ini,
ya. Antara keduanya rantainya sama, strukturnya sama, sama-sama 5C, sama-sama bercabang, sama-sama rantainya 4. Ini rantainya juga 4 dan bercabang juga. Nah, kemudian kita lihat letak ikatan rangkapnya juga sama, sama-sama terletak di atom C pertama. Tetapi berbeda letak cabangnya. Ini cabangnya di 2, ini cabangnya di 3. Maka ini pun disebut dengan isomer posisi, karena bilang di sini posisi letak cabang atau posisi letak ikatan rangkap. Jadi ada 2. Mungkin ikatan rangkapnya yang berbeda posisinya, atau mungkin ikatan rangkap cabangnya yang berbeda posisi. Yang jelas yang dimaksud adalah posisi. Oke, 2 Mi. Berikut isomer terakhir, isomer geometri. Isomer geometri. Isomer geometri ini adalah isomer yang terjadi akibat perbedaan letak gugus di dalam ruangan. Maksudnya ruangan apa nih? Ruangan 3 dimensi. Nah, rantai atom karbon yang ini khusus bercerita terhadap rantai atom karbon yang mengandung ikatan rangkap. Jadi ini intinya di sini. Untuk membuat isomer geometri, lihat langsung karbonnya yang mengandung rangkap. Kemudian karbon tersebut itu dianggap sebagai bidang batas. Sedangkan yang selainnya itu disebut gugus seperti yang tadi. Jadi apa itu gugus? Adalah spesies selain atom karbon yang menjadi ikatan rangkap, yang menjadi bidang batas. Oke, baik. Kedua, nah, jika gugus-gugus tersebut berada dalam satu ruang, jadi kalau satu ruang ini satu posisi, maka dia disebut cis. Kalau dia berbeda ruang, berada pada ruang yang berbeda, dia disebut trans. Oke, mungkin bingung Ki, gampang. Dia tidak bingung kalau lihat contoh. Nah, ini contohnya. Coba kita lihat ini. Ini 2 butena, 2 butena. Jadi ini kalau 2 butena dibuat struktur lurusnya, nah, kan CH3. Jadi CH3 kalau dia kemudian CH, kalau kita buat struktur yang lurus, nah, ikatan rangkapnya terletak di atom C kedua karena 2 butena, 2 CH lagi. Jadi ini kan rumus dasarnya dulu, kemudian CH3 lagi di sini di ujung. Oke, nah ini, nah sekarang tadi dikatakan bahwa atom C yang mengandung ikatan rangkap, itu dianggap sebagai dasar bidang batas. Berarti ini tuh, ini yang mengandung ikatan rangkap di bidang batas. Maka dia dibuat seperti ini. Ini kita buat seperti ini. Oke. Ini juga satuan. Kalau dibuat kan dua kemungkinan. Bisa dibuat dalam bentuk cis trans. Maka C ini dianggap ini bidang batas. Ini pembatas ini, bidang batas. Nah, sekarang bidang batasnya kan sudah milih tadi C yang ini. C yang ini ya sudah. Anggaplah C yang tadi. Ya. C yang tadi, ini kan C yang tadi ya. Sudah dikasih pindah, berarti tidak ada itu C yang ini. Masih ada H. Nah, masih ada H-nya, masih ada H. H yang ini, jadi C tadi sudah pindah ke sini. Sekarang masih ada H dan masih ada CH3. Ini tadi
CH3 ini bisa saya simpan di atas. Nah, saya simpan di atas ya, ini ya, CH3 ya. Berarti kalau CH3 ini simpannya di atas, maka pasti H ini di bawah ini. Karena bidang batas, ada di atas, ada di bawah, dua kemungkinan. Kemudian, nah sudah ini. Yang sebelah sini, yang sebelah kanan lagi, CH3-nya yang tadi, yang satu lagi, saya simpannya juga di atas. Maka H itu pasti di bawah. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, CH3 dari yang pertama tadi saya simpan di bawah. Otomatis pasti H yang satu lari di atas. Sama dengan CH3 yang ada di sini. CH3 yang ada di sini tetap saya simpan di atas. Dan hanya di bawah. Nah, kedua struktur ini benar adanya. Cuma beda namanya. Nah, karena ini tadi gugus-gugus itu yang sama berada pada posisi yang sama. CH3 ya. Sama itu. H2 H dengan H sama juga posisinya. Sama-sama di bawah ini, sama-sama di atas. Karena dia sama posisi, berada pada ruang yang sama, maka dia disebut cis. Maka namanya ini adalah cis 2 butena. Cis 2 butena. Jadi kalau butena itu selain isomer posisi, isomer rangka, memungkinkan juga terjadi isomer geometri. Ada istilah cis, ada istilah trans. Kalau dia sama posisi, cis. Kalau berbeda posisi. Kalau yang ini kan trans, berbeda. Ini kan, ini yang sama, satu rate, satu di bawah. Berarti beda posisi, maka dia disebut trans. Oke, dia disebut trans. Oke, anak-anak, ini itu semua. Nah, sekarang ini untuk uji pemahaman. Ini uji pemaham. Kemudian ini untuk uji pemahaman nanti kita akan kita uji di grup. Saya bagikan di grup. Oke, itu untuk alkena. Saya rasa cukup sekian. Oke, baik. Kita lanjutkan materi pembahasan kita untuk pertemuan kali ini. Untuk materi terakhir, yaitu kita bahas tentang jenis senyawa hidrokarbon ketiga, yaitu alkuna. Ini pembahasannya cukup singkat karena dasarnya kita sudah sangat-sangat memahami di alkana dan alkuna. Baik, coba kita perhatikan di sini. Alkuna itu merupakan senyawa hidrokarbon yang mempunyai ikatan rangkap 3. Jadi rangkap 3 antar atom karbonnya deh. Jadi ikatan rangkap 3-nya terdapat di antara atom karbonnya. Senyawa alkuna didapati pada struktur minimal 2 atom karbon. Perhatikan contoh yang ini. Coba kita lihat ini 2C. Ada ikatan rangkapnya terletak di antara karbon, maka C yang ini sudah ada 3 tangannya, C yang ini pun sudah ada 3 tangannya, maka kemampuannya tinggal hanya mampu mengikat 1 karbon, sama dengan yang ini, ya. Nah, ini yang untuk 3C. Jadi ikatan rangkap 3 itu selalu terletak di antara C dengan C. Nah, kemudian C itu kemampuannya berikatan 4 ikatan. 3 sudah terpakai di sini, berarti tinggal 1 H. Kemudian C sebelahnya lagi berikatan dengan CH3 lagi, maka C yang ini sudah tidak mengikat lagi H, karena semua ikatannya dipakai berikatan sesama C. Nah, kalau C yang ini, karena hanya 1 ikatan dengan senyawa, maka selebihnya mampu mengikat 3H. Oke, lanjut. Nah, rumus umumnya ini sama dengan ini, C2H2. Nah, kalau yang ini dia C3H4, ini C4H6 dan seterusnya, sehingga didapati rumus umumnya ini CnH2n kurang 2. Berarti semua rumus itu sama. Kalau alkana CnH2n, kalau alkana ya CnH2n
tambah 2. Ini alkana ya. Alkana. Kalau alkuna Cn H2n kurang 2. Kalau alkena Cn H2n. Nah, kalau alkana ini Ji. Jadi mirip-mirip. Nah, kalau yang paling sederhana kan ini C2H2. Nah, ini kan kurang 2, C2. 2 kali 2 4, kurang 2, 4 kurang 2 kan 2. Oke. Kalau alkana C2H6. Kalau alkena C2H4. Jadi antara ketiganya mirip-mirip, maka penamaannya pun mirip-mirip. Oke, baik. Nah, tata nama. Tata nama alkuna pada dasarnya sama dengan tata nama alkena. Itu hanya akhiran ena diganti dengan una. Nah, contoh ini ya. Nah, ini. Coba perhatikan ini contoh. Ini tentukan atom C terpanjang. Atom C terpanjang harus mengandung ikatan rangkap 3. Seperti ini. Kemudian beri nomor di mana ikatan rangkap memiliki nomor serendah mungkin. Berarti ini 1. Berarti ini 2. Ini 3. Ini 4. Ini 5. Maka dia namanya, ingat, nomor cabang. Nomor 4 ya. Ini dia. Nama cabang metil. Nomor ikatan rangkap 3, 1. Nama rantai, rantainya 5. Pentana, kalau alkana, karena dia alkuna pentuna. Oke, pentuna. Mudah sekali. Oke, berikut. Yang kedua. Ini lagi. Rantai utama. Rantai utama boleh lurus. Ya, kita ambil bengkok lagi. Kasih bengkok nih. Ini rantai utama. Beri nomor. Berarti kalau di nomor ingat ikatan rangkap harus serendah mungkin. Berarti ini nomor 1. Ini 2. Ini 3. Ini 4. Ini 5. Nah, berarti ini cabang. Bercabang di atom C nomor 4. Ini dia. Nama cabangnya. Namanya ini apa? Metil. Ikatan rangkap terletak di atom C kedua. Ini dia. Antara 2 dan 3. Diambil dari nomor 2 yang paling kecil. Berarti 2. Berapa rantai utama? 5C. Pentuna. Sangat mudah. Kalau paham alkana, alkena, pasti alkuna mudah. Nah, ini nanti juga menjadi tugas kita bersama. Nanti kita diskusi di grup tentang ini, di grup WA, ya sama saya, bukan grup classroom. Nah, baik. Sekarang berikut, materi terakhir adalah isomeri pada alkuna. Di alkuna pun terjadi peristiwa isomeri. Nah, pada alkuna tidak terjadi isomer geometri seperti pada alkena, dan hanya terjadi isomer posisi dan rangka. Jadi posisi dan rangka ini. Contoh ini. Ini 1 butuna, 2 butuna. Nah, sekarang kita lihat. Ini rangkapnya terletak di atom C pertama, ini rangkapnya terletak di atom C kedua, maka posisi rangkapnya beda. Maka dia ini terjadi peristiwa isomer posisi, karena posisi ikatan rangkapnya berbeda, tetapi rantainya sama. Rantainya sama ya, sama-sama 4, sama-sama lurus, semua posisi ikatan rangkapnya yang berbeda. Oke. Nah, ini materi kita untuk pertemuan hari ini. Saya rasa sudah cukup dan berakhir kita di alkuna untuk materi kita di bab 1. Alhamdulillah sudah bisa kita selesaikan.
sudah bisa diselesaikan dengan baik. Mudah-mudahan anakku bisa memahaminya dengan baik. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.